Setelah istirahat di kamar, Qin Yichen berdiri dan berjalan ke arah Nan Hao Dian. Untuk mendapatkan nilai kontribusi, ia harus terlebih dahulu menyerahkan tugas yang diembannya. Adapun Li Yuanba, dia belum kembali. Menurut perkiraan Qin Yichen, ini dengan enggan memindahkan semua tempat tidur ke Wudou Dian. Dia tidak akan kembali tanpa perlawanan. Ketika saya datang ke Aula Nan Hao, masih banyak siluet yang berjalan-jalan. Qin Yichen mengalihkan pandangan tetapi menemukan Ning Li dan yang lainnya. Gadis, serahkan tugas, pergi ke konter. Qin Yichen terbatuk ringan dan berbisik pelan kepada gadis yang terpesona membaca lagi. Oke, 100 roh menanggapi dengan santai, dan di belakang agak tidak puas meletakkan buku dan ramuan obat. Kamu. Apakah kamu, Qin Yichen? Saat Anda melihat siluet berdiri di depan konter, ada sedikit kejutan di mata Indah 100 roh, dan kemudian sedikit marah. Kamu berani datang. Apa yang terjadi padaku? Aku baru saja menyerahkan tugas. Ketika Qin Yichen menyentuh kepalanya, dia benar-benar tidak ingat kapan dia menyinggung gadis kecil ini. Mungkinkah dia balas dendam karena mengganggunya untuk pertama kalinya? Pada saat ini, banyak master pemurnian pil di samping tampaknya telah mendengar kata-kata Qin Yichen, dan segera, jalan untuk menikmati mata kemalangan orang lain muncul. HMPH, kamu pria sembrono, kamu sebelumnya mengganggu mereka untuk meramu pil, yang telah dipahami oleh jagoan sekte dalam. 100 roh mendengus ringan, mengeluh, tugas apa yang kamu serahkan? Cepatlah, Paman Dong memintaku untuk membawamu menemuinya. Paman Dong. Qin Yichen ragu-ragu sejenak. Jika bukan karena dia, maka ramuan pil Ning Li pasti akan gagal lagi. Pada akhirnya, apakah dia masih akan dituntut dengan interupsi? Tanda seru. Tanda seru. Kamu bahkan tidak tahu Paman Dong? Anda tidak akan benar-benar menjadi pendatang baru di Tanah Suci, bukan? Melihat tatapan Qin Yichen yang agak bingung, ada sentuhan keheranan di 100 mata spiritual. Itu, batuk-batuk, Anda dapat menebaknya. Qin Yichen memaksakan senyum, mengangguk dan berkata, ternyata kamu benar-benar pendatang baru. Jadi tunggu sampai kamu memiliki sikap yang lebih baik. Mungkin Paman Dong akan memaafkan satu demi satu. Lagi pula kamu baru saja masuk dan tidak mengerti aturannya. Melihat Qin Yichen mengakui bahwa 100 roh adalah realisasi yang lengkap. Yaitu mengajarinya sesuatu. Oh, sudut mulut Qin Yichen berkedut, tanpa banyak penjelasan. Langsung melewati ramuan yang disempurnakan dari tugas sebelumnya. Dimurnikan begitu cepat. 100 Ling pingsan sesaat. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah pria ini sedang mencoba menyelesaikan tugas dan meminta seseorang untuk membuatnya. Kalau tidak, bagaimana ramuan level 6 bisa dibuat begitu cepat? Ikut denganku. Setelah memberikan hadiah untuk misi Qin Yichen, 100 roh bangkit dan keluar dari konter, kata. Qin Yichen mengerang sedikit, meskipun mengangguk, mengikuti di belakangnya, dan berjalan keluar dari pintu di sisi aula besar. Selama sekitar 10 menit, langkah kakimu berhenti di depan loteng. Setelah kamu memiliki sikap yang lebih baik, akui bahwa kamu salah dengan Paman Dong. Dia seharusnya tidak malu berurusan dengan Anda karena Anda adalah pendatang baru. 100 Lingdai mengerutkan kening, dan akhirnya mengingatkan. Oh, Qin Yichen sedikit mengangguk, ekspresi acuh tak acuh. Melihatnya seperti ini, 100 spirit tidak tahan dan tidak mau peduli lagi padanya. Setelah mengetuk pintu, 100 roh dengan lembut membuka pintu kayu di loteng dan masuk. Apa? Segera setelah Qin Yichen masuk, kulitnya sedikit memadat. Karena ketika dia pertama kali masuk, dia dengan jelas menyadari bahwa ada kekuatan roh yang samar-samar melewati tubuhnya. Dan kekuatan-kekuatan roh telah mencapai ahli pil tingkat dasar. Puncak. Ketika dua orang memasuki loteng, mereka melihat alis pria parubaya yang terjalin erat di depan tungku pil besar di tengah loteng. Menatap tungku pil dengan erat, dan sudah ada tumpukan abu kecil. Tangannya, dengan telapak jalan makna, menepuk tungku pil dengan ringan. Bang! Sesaat kemudian, sambil mendesah, terdengar suara teredam di tungku pil. Kemudian, dengan lambaian telapak tangan pria parubaya itu, setumpuk abu terbang keluar dari tungku pil dan jatuh ke tanah di satu sisi. Paman Dong, Qin Yichen ada di sini. Melihat dia berhenti bergerak, 100 roh memanggil. Mendengar ini, Dong Yu melirik, lalu mengalihkan pandangannya, terus mengambil beberapa bahan dari samping, dan siap melanjutkan pemurnian. Pada saat yang sama, suaranya yang acuh tak acuh juga terdengar. Menurut aturan, di Nan Hao apakah Anda tahu bagaimana menghukum orang lain di kuil karena meramu pil? Paman Dong, dia pendatang baru. Wajah cantik 100 Ling sedikit berubah, dan dengan cepat menjelaskan untuk Qin Yichen. Pendatang. Dong Yu mengerutkan kening, tetapi matanya tidak menoleh lagi. Berhenti, suaranya terdengar lagi. Membaca bahwa kamu adalah pendatang baru. Kembalilah ke tembok selama 1 bulan, dan kamu tidak diizinkan masuk ke Nan Hao Hall selama setengah bulan. Tahun, setelah mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Benar saja, dimanapun itu, bahkan Tanah Suci, itu sangat mementingkan ahli pemurnian pil.
Hanya untuk mengganggu racikan pil, atau untuk membaca pelanggaran pertama. Inilah hukumannya. Jika bukan 100 roh, saya tidak tahu seperti apa hukumannya. Tetapi dalam pikiran Qin Yichen, dia merasa jubahnya telah robek sedikit, dan melihat ke samping. Dia hanya bisa melihat 100 roh memelototi sepasang mata yang indah, mencoba mengedipkan mata padanya. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa sedikit lebih disukai gadis ini dan bisa memohon pada orang asing. Gadis kecil ini tidak sembarangan seperti sebelumnya. Cepat dan akui saja, di hadapan tatapan Qin Yichen dengan senyuman. Entah bagaimana, 100 Ling tiba-tiba merasakan wajah yang cantik. Dia dengan cepat mengambil kembali tangan gioknya yang menarik jubah Qin Yichen. Seperti suara seperti nyamuk, juga terdengar di telinganya. Pergi saja, sebelum Tungku Pil. Dongyu mengerutkan kening, yang telah menyiapkan bahan obat lagi. Beberapa suara tidak menyenangkan juga terdengar. Ayo cepat. Mendengar ini, 100 roh meludahkan lidahnya dan buru-buru berkata pada Qin Yichen. Gadis kecil ini, Dongyu diam-diam menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk membuang bahan obat ke dalam tungku pil untuk melanjutkan pemurnian. Tidak mungkin bagimu untuk menyatukan cairan medis itu bersama-sama. Saat itu, Qin Yichen tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Setelah mendengar ini, 100 roh mundur untuk sementara waktu, dan dia bingung untuk sesaat. Dia juga merasakan sentuhan kekecewaan di matanya. Pria ini terlalu tidak menarik. Benar saja, ketika wacana Qin Yichen berakhir, aura yang tertekan tiba-tiba muncul dari tengah loteng, menutupi seluruh loteng. Dongyu, yang akan mulai membuat sesuatu, berbalik perlahan saat ini. Tetapi wajahnya sama sekali tanpa ketenangan masa lalu. Dan beberapa, itu hanya semacam ketidakpuasan yang ekstrim.